Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa? Ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Abaihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in. Ila arwahi ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'ina lahum bi ihsan la yaumiddin. Ila arwahi a'immatil arba'atil mujtahidin wa muqallidin fi din wal ulama'il 'amilin wal fuqaha'i wal muhaddisin wal qurra'i wal mufassirin wa sadati syufiyatil muhaqqiqin wa awliya'il qani ajma'in. Bismillah arwahi jami'i musannifi kutubina wa mu'allifi kutubina khususun musannifa mukhtasari tadhkiratil Qurtubi Syekh Abdul Wahab Asy'arani wa hadrati Syekh Abi Abdillah Muhammad bin Abi Bakar Al-Ansari Al-Khazraji wa jami'i masyayikhina murabbi arwahina khususan Syekhuna Ahmad Jazuli wa man yurad Jazuli wa Syekhuna Zainuddin Jazuli wa Syekhuna Mibdari Jazuli wa Syekhuna Fuad Munim Jazuli wa Syekhuna Munif Jazuli wa Syekhuna Mahfuz Siraj wa Syekhuna Ahmad Muhammad Hasan bin Dahlan wa Syekhuna Junaidi bin Dahlan wa Syekhuna Abdullah bin Bukhari wa sulahum wa furrahum min indasabi ilaihim ta'amu barakatuh la jami'i abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa auladina wa talamidina wa tilmidatina ij'alna wa iyyahum min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa min al-ulama'il 'amilin rasyidin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 39 ya 39 babun fi dzikri umurin tunajji min adzabil qabri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fit darain. Babun bermula ini itu bab fi dzikri umurin, di dalam masalah menyebutkan beberapa perkara, beberapa hal tunaji yang bisa menyelamatkan apa umur min adzabil qabri, dari siksa kubur. Bab ini menjelaskan tentang sesuatu atau beberapa hal yang bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur. Faminha maka itu diantara umur, ar-ribatu bermula tetap terjaga, ar-ribatu bermula terjaga, melek fisabilillahi di dalam jalan Allah, tetap menjaga mata kita agar tetap terbuka, tetap melek, namun dalam urusan yang berkaitan dengan perjuangan di jalan Allah, ya, menjaga kampung, ya, menjaga sekolah. Nah, ini langsung senyum-senyum nih. Menjaga pondok, ya, menjaga anak-anak, yang semuanya itu karena dilakukan karena Allah Ta'ala. Bahkan
melek untuk menjaga perbatasan itu lebih baik daripada puasa dan sholat selama 1 bulan. Ribatu yaumin, ya. Rawa meriwayatkan siapa muslimun imam muslim marfu'an dalam keadaan hadis yang dalam keadaan berupa hadis marfu. Ribatu yaumin bermula melek di dalam 1 hari walailatin dan 1 malam itu khairun lebih baik min siyami syahrin daripada berpuasa selama 1 bulan. Wa qiyamihi dan sholat di dalam syahrin. Lebih baik yang melek itu di dalam sabilillah itu lebih baik daripada berpuasa dan sholat selama 1 bulan. Wa in mata, dan apabila mati siapa man, kalau dalam usaha kita melek tadi kita mati, ya, ujriya maka dialirkan alaihi atas man apa amaluhu amalnya man. Wa umina dan diamankan atau diselamatkan siapa man minal fattanati dari beberapa tukang fitnah. Ya. Orang-orang yang bisa menyebabkan kita menjadi terperosok, menjadi tersesat itu adalah fattan. Orang-orang tukang fitnah. Fitnah itu bukan berarti setiap orang yang menjelekkan kita. Ada orang yang benci sama kita akhirnya menjelek-jelekan kita, menuduh kita jelek. Bukan itu fitnah itu. Fitnah itu adalah bahkan mungkin teman kita yang dalam ajakan bergaulnya dia itu mengarahkan kita untuk melupakan dari Allah, jauh dari Allah, jauh dari agama. Itu fitnah. Justru yang seperti ini tukang fitnah yang paling berbahaya karena bisa membawa kita, menjerumuskan kita tanpa kita sadari. Kitanya nyaman-nyaman saja, tapi ternyata kenyamanan kita mengarah kepada kesengsaraan yang abadi. Naudzubillah. Nah, maka orang yang mau melek, mau terjaga di dalam 1 hari 1 malam, salah satu barokahnya adalah bisa selamat dari mereka. Itu yang pertama. Wa minha, dan itu diantara umur qiraatu surati tabarakalladzi biyadihil mulku, bermula membaca surat tabarakalladzi biyadihil mulku, membaca surat tabarok, ya, membiasakan membaca surat tabarok. Bahkan kata baginda Nabi, saya sangat senang sekali jikalau surat tabarok itu ada di dalam setiap hati umatku, kata Nabi, ya. Kulalailatin di dalam setiap malam. Soha yang mensohehkan, apa soha yang sah, ya, yang soheh. Apa dzalika itulah qiraatu surati tabaraka wa ta'ala fi iddati ahadisa, di dalam beberapa bilangan atau sejumlah beberapa hadis, di dalam sejumlah beberapa hadis, ya, di mana dasarnya jelas kalau pembaca surat tabarok adalah berdasarkan tidak cuma 1 tapi beberapa hadis sahih. Wa kadzalika, dan itu sebagaimana qiraatu surati tabarakalladzi biyadihil mulk, termasuk juga sesuatu yang bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur di samping tadi bacaan surat tabarok setiap malam adalah qiraatu qul huwallahu ahad, bermula membaca qul huwallahu ahad fi maradil mauti, di dalam sakit yang menyebabkan kematian. Kalau kita menjenguk orang sakit atau kita sakit, jangan biarkan, ya, jangan tidak membaca
suratil Ikhlas. Jangan dibiarkan, ya perbanyak sholawat, perbanyak baca Al-Ikhlas, karena Al-Ikhlas salah satunya juga menyelamatkan siksa kubur. Waqad taqaddama, dan benar-benar sudah dahulu, ini keterangannya sudah pas waktu lagi iyadatil marid, bab menjenguk orang mati, ya. Apa dzalika, itulah qiraatu qul huwallahu ahad, ya. Pembahasan tentang qiraatu qul huwallahu ahad bidalilihi, dengan dalilnya dzalik, termasuk dalil-dalilnya. Jadi sudah lalu, ya, bisa dibuka kembali. Wa minha, dan itu diantara umur. Jadi yang ketiga. Yang kedua tadi membaca surat Tabarok atau Al-Ikhlas ketika sakit yang mau meninggal. Wa minha, dan itu diantara umur. Man, bermula orang mata yang mati siapa? Man bibatnihi, sebab sakit perutnya. Man, orang yang meninggal sebab sakit perut itu matinya mati syahid. Mati syahid aman dari siksa kubur, ya. Insya Allah umat Islam itu meninggalnya ada saja hal yang bisa menyelamatkan dia, tapi ingat pondasinya Islam, ya. Pondasinya Islam. Jadi kalaupun misalkan dia sakit oleh sesuatu yang menyebabkan syahid, tapi tidak dipondasi dengan Islam yang utuh. Islam yang utuh itu apa? Ya dia syahadat, dia sholat, puasa, zakat. Baru kemudian dia mengalami salah satu dari hal-hal yang menyebabkan syahid, baru dia syahid. Jadi memang syarat sebagaimana syarat wajib. Artinya syarat wajib bagi orang yang melakukan sholat kan Islam, berakal, baligh, ya. Nah, artinya sholatnya diterima, dicatat, menghapus kewajiban bagi dia ketika pondasinya terpenuhi. Jadi kalau ada orang non muslim sholat, orang non muslim puasa, karena tidak ada pondasinya, ya puasanya hanya sekedar lapar dan haus saja, tidak bakalan termasuk dalam hal yang lain. Kematian pun sama, ya. Artinya kematian yang luar biasa bisa diperoleh jika memang pondasinya terpenuhi. Jadi kematian yang sebab sakit perut, li hadis Abi Dawud, karena adanya hadis yang diriwayatkan Abi Dawud marfu'an, dalam keadaan berupa hadis marfu', man qatalahu batnuhu lam yu'adzab fi qabrihi. Nyatanya hadis man qatalahu batnuhu lahir, man bermula siapa orang itu, qatalahu membunuh pada man apa, batnuhu perutnya man, ya. Lam yu'adzab maka tidak disiksa siapa man fi qabrihi di dalam kuburannya man, karena dalilnya jelas. Barang siapa yang meninggal karena sakit perut maka tidak disiksa di dalam kuburnya. Wa min hadan, itu diantara umur al-mautu bermula mati yaumal jum'ati, di dalam hari Jumat. Nah, yang sebab yang keempat, ya, yang tunaji min adzabil qabri, menyelamatkan kita dari siksa kubur, yaitu al-mautu bermula mati yaumal jum'ati, di dalam hari Jumat, aw lailataha, atau di dalam malamnya Jumat. Li hadis Turmudi, karena hadis yang diriwayatkan Imam Turmudi marfu'an, dalam keadaan hadis marfu', ma min muslimin yamutu yaumal jum'ati aw lailatal jum'ati illa waqahullahu fitnatal qabri. Ma min muslimin, tidak ada bermula seorang muslim, ya mutu yang mati siapa muslim, yaumal jum'ati, di dalam hari Jumat, aw lailatal jum'ati, atau malam Jumat, illa waqahu, kecuali menjaga pada man siapa Allah fitnatal qabri, pada fitnah kubur.
Fitnah kubur tidak cuman siksa. Fitnah kubur termasuk adalah pertanyaan kubur. Kenapa pertanyaan kubur itu disebut sebagai fitnah kubur? Karena di situ yang bisa menjawab hanya orang yang amalnya menyelamatkan, amalnya sesuai dengan batas minimal kriteria yang selamat dari yang jawabannya adalah amal, bukan cuman sekedar pengetahuan. Ya, masih ingat kan kemarin ada orang yang walaupun hafal bawa contekan tapi kemudian dia tidak bisa menjawab siapa itu hadzal rajul, siapa itu Nabi Muhammad, dia nggak bisa menjawab. Ya, saya cuma bisa menjawab sesuai dengan apa yang didengar oleh saya dengar dari orang-orang mengatakan bahwa Nabi Muhammad begini. Kenapa dia tidak bisa menjawab Rasulullah? Padahal sudah tahu dari hidupnya kalau dia bisa menjawab Muhammadun Rasulullah berarti selamat, gitu kan? Tapi kok dia tidak bisa menjawab demikian? Karena dia tidak pernah menjalankan kesunahan baginda Nabi Muhammad. Maka mulutnya keluh, mulutnya akan tidak bisa mengucapkan ya Muhammadun Rasulullah atau al-Islamu dini, ya ketika apa agamamu, ya Allahu Rabbi. Kenapa? Karena dia tidak sepenuhnya yakin kepada ketuhanan Allah dan seterusnya. Wal ahadisu bermula beberapa hadis fi dzalika di dalam masalah itulah al-mautu yaumal Jum'at yang membahas tentang kematian hari Jumat atau malam Jumat. Itu kasiratun banyak. Wallahu bermula Allah itu a'lamu lebih mengetahui siapa Allah. Ya. Wa min hadan itu diantara umur hal-hal yang bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur. Al-mautu bermula mati fima rokatil kufar, di dalam memerangi kufar. Kalau ma'rokatil kufar berarti memerangi kufar, ma'rikatil kufar di dalam tempat perang kufar. Yang paling enak ma'rokatil kufar. Di dalam memerangi orang kafir li hadisi Ibni Abi Syaibata, karena hadis yang diriwayatkan putra dari Abi Syaibah, wa ghairihi dan selainnya Ibni Abi Syaibah. Marfu'an dalam keadaan hadis marfu, kullu mu'minin yuftanu fi qabrihi illa syahida. Nyatanya hadis kullu mu'min yuftanu fi qabrihi illa syahida. Kullu mu'minin bermula setiap orang mukmin itu yuftanu akan diuji. Siapa mukmin fi qabrihi di dalam kuburannya mukmin illa syahida kecuali orang yang mati syahid. Setiap manusia, setiap mukmin, ya, setiap mukmin itu pasti akan mendapatkan fitnah kubur, siksa kubur, sesuai dengan amal kebaikannya, sesuai dengan amal baik dan buruknya, kecuali orang yang mati syahid. Yakni menegaskan siapa rawi al-maktula pada orang yang dibunuh fisabilillah di dalam jalan Allah, berjuang di jalan Allah. Mau berjuang di jalan Allah zaman bersama dengan Nabi, mau sekarang, mau tahun yang akan datang, selama itu terkonfirmasi bahwa jihad yang dilakukan, perang yang dilakukan adalah lillahi ta'ala, li'i'la'iddin, li'i'la'i kalimatillah, maka itu masuk kategori sabilillah. Semuanya sama-sama mendapatkan derajat syahid. Warwa dan meriwayatkan siapa An-Nasa'i, Imam An-Nasa'i, wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah marfu'an dalam keadaan hadis marfu, li syahidi indallahi sittu khisalin. Ya, nyatanya hadis li syahidi indallahi sittu khisalin. Di syahidi itu bagi orang yang mati syahid. Indallahi di sisi Allah situ khisalin bermula 6 perkara, ada 6 keistimewaan. Ya, 6 hal yang diberikan oleh Allah bagi seorang yang mati syahid.
Ini dipotong. Fadzakara maka menyebutkan siapa Nabi minha dari situ khisalin. Kemudian Nabi panjang menyebutkan 6 hal itu. Wayujaru, nah salah satunya ini wayujaru, dan diselamatkan siapa syahid min adzabil qabri dari siksa kubur. Wa ulhiqo, dan disamakan bisyahidi dengan orang yang mati syahid. Nah, tadi kalau syahid fisabilillah itu syahid akhirat, syahid yang jelas ya. Sekarang ada yang disamakan dengan orang yang syahid tadi. Fil ajri, di dalam pahala, wasawabi, dan maksudnya pahala, siapa al-mat'unu, orang yang mati karena taun. Taun itu wabah. Ya, wabah. Ya, kayak kemarin kita kena wabah COVID. Wabah itu sesuatu yang menimpa banyak orang pada saat yang bersamaan. Kalau nggak banyak orang ya nggak wabah. Ya, kalau wabah itu menular. Orang yang mati karena wabah taun, ya, wabah apa saja, COVID termasuk, itu semuanya mati syahid. Wal mabtuni, dan orang yang mati karena sakit perut. Wal ghariqu, dan orang yang mati karena tenggelam. Waswahibul hadmi, dan orang yang mati karena runtuh, kena runtuhan, ya, tertimpa runtuh, longsor, bangunan, tembok, apa pokoknya kejatuhan benda-benda yang berat, ya. Wadatul jambi, dan orang yang mati karena lambung. Watolku, dan bisa tolki berarti datu tolki. Kalau tolku berarti ya terpisah, termasuk dari mat'un tadi. Watolku, dan orang yang mati karena melahirkan. Perempuan ini ya, melahirkan kemudian dia meninggal, ini syahid. Tapi tetap syahid-syahid yang dari mat'un, mabetun, semuanya tetap wajib dimandikan. Kalau sabilillah tidak perlu dimandikan, karena mereka itu hidup mereka itu hidup dan mendapatkan rezeki dari Allah, ya, tidak mati. Kemudian wal hariku wa mangkutilah, wal hariku, dan orang yang terbakar, mati karena terbakar, itu juga mati syahid. Waman, dan orang kutila yang dibunuh siapa man duna malihi, karena alasan hartanya man. Nah, kita dibunuh karena harta, mempertahankan harta, dirampok, kita ngelawan, ya. Kemudian matinya mati syahid. Waduna damihi, dan karena darahnya man, karena kita diancam mempertahankan diri. Auduna harimihi, atau karena istrinya man, kita melindungi istri dari perlakuan orang lain yang tidak berperi kemanusiaan, ya, kita melindungi dia, kemudian kita jadi mati kita mati syahid. Wa ghairi dzalika, bisa wa ghairi dzalika, bisa wa ghairu dzalika. Sebentar, enaknya itu wa ghairu dzalika, dan selain itulah al-mat'un wal mabtun. Kalau wa ghairi dzalika, dan selain itulah duna damihi, duna harimihi, duna malihi. Mimma, dari perkara warodat yang datang, bihi, dengan membawa apal akhbaru, beberapa hadis khobar. Hadis khobar, hadis yang berisi cerita, wal asar, dan hadis yang diucapkan oleh para sahabat. Wallahu, bermula Allah itu a'lam, lebih mengetahui siapa Allah. Babuma, bermula ini itu bab menerangkan perkara. Itu tadi 6, ada 6. Ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya? 1, 2, 3, 4, 5.
Ya. 5 hal yang menyelamatkan kita dari siksa kubur. Sekarang babuma bermula ini tuh bab menerangkan perkara jaa yang datang apama. Anal insanya nyatanya ya. Sesungguhnya insan itu yabla rusak. Wayakulu dan memakan pada insan apa aturabu tanah. Illa ujbad dzanabi. Kecuali tulang ekor. Wa ajsadal anbiya'i dan beberapa jasadnya para nabi alaihim semoga tetap atas al anbiya salatu bermula tambahan rahmat tadi wassalamu dan keselamatan wasyuhada dan orang yang mati syahid. Manusia semuanya itu nanti ketika kita sudah meninggal akan hancur. Jasad kita semuanya akan hancur. Yang tersisa adalah tulang ekor. Nah, tulang ekor saja. Ini bagi manusia yang hancur. Tapi ada yang tidak hancur, yaitu jasadnya para nabi, wasyuhada'i dan jasadnya orang yang mati syahid. Rawa meriwayatkan siapa Muslimun Imam Muslim, Ibnu Majah dan Ibnu Majah marfu'an dalam keadaan berupa hadis marfu'. Ada hadis mengatakan yang diriwayatkan oleh Muslim dan Ibnu Majah, laisa minal insani syai'un illa yabla illa adamun wahidun wa huwa ujbud dzanabi ya. Laisa tidak ada itu minal insani dari manusia, tidak ada bagian dari manusia apa syai'un sesuatu illa yabla kecuali rusak apa syai'. Semua ya badan kita semua akan rusak illa admun kecuali tulang wahidun yang satu. Atau illa admu wahidin boleh tulang yang satu. Enaknya admun wahidun. Illa admun kecuali tulang wahidun yang satu. Karena kalau admu wahidin kecuali tulang satu orang. Nah, salah baca ya bahaya. Illa admun wahidun kecuali satu tulang. Jadi setiap orang ada satu bagian tubuhnya, satu tulangnya yang tidak hancur. Wa bermula azmun wahidun itu ujbud dzanabi ya, tulang ekor. Wa minhu dan itu dari ujbud dzanab. Boleh ujbud dzanab, boleh ajbud dzanab. Yurokabu disusun apal khalqu makhluk. Kita itu diciptakan pertama itu dari tulang ekor, kemudian dari situ tumbuhlah tulang yang lain, tumbuhlah daging yang lain ya. Yaumal kiamati di dalam hari kiamat. Nah dari sisa tulang ekor kita yang ada di kuburan itu nanti Allah akan menumbuhkan kita lagi, menyusun ulang, menumbuhkan ulang tubuh kita di hari kiamat. Wa fi riwayatin dan itu di dalam satu riwayat minhu dari ujbud dzanab ya. Minhu dari ujbud dzanab khuliqa diciptakan siapa al khalqu. Wa minhu dan itu dari ujbud dzanab yuraqabu disusun apa al khalqu makhluk yaumal qiyamati di dalam hari kiamat. Ai awaluma maksud dari ucapan dari tulang ekor itu kita diciptakan adalah awaluma permulaan sesuatu khuliqa yang diciptakan apa minal insani dari manusia itu hadal admu inilah tulang. Itulah pertama yang diciptakan dari diri kita ya tulang ekor ini. Suma innallaha ta'ala kemudian Allah sesungguhnya Allah Ta'ala itu yub'ihi menetapkan siapa Allah, mengekalkan siapa Allah, menetapkan siapa Allah pada ujbud dzanab ila ayyuraqiba sampai hendaknya menyusun siapa Allah al khalqa pada makhluk minhu dari ujbud dzanab tarotan di dalam kesempatan ukhra yang lain, di dalam kesempatan yang lain dia Allah menciptakan kita kembali sesudah kita hancur. Waqad qila dan benar-benar ucapkan apa ya Rasulullah wahai Rasulullah ma itu apa huwa bermula ujbud dzanab apa itu tulang ekor
Faqala maka bersabda siapa Nabi, mislu habbati khordalin, bermula ujbul dzanab itu seperti biji sawi. Wa minhu, dan itu seperti biji, dari biji tumbuh sawi, kan begitu. Wa minhu, dan itu dari ujbul dzanab yumbatuna, ditumbuhkan siapa al khalqu. Al hadisa, bacalah kamu pada hadis, hadisnya panjang. Kalau berkata siapa ulama, para ulama, wa inna malam takul, sungguh pastinya tidak memakan apa al ardu, bumi, ajsada suhadai, pada beberapa jasadnya orang yang syahid, liqonihim, karena adanya suhada itu ahya'u, orang-orang yang hidup tadi, ya. Kenapa orang yang mati syahid itu tidak dimakan oleh tanah? Karena mereka adalah orang-orang yang hidup inda rabbihim, di sisi Tuhannya, as-syuhada. Yurzaquna, dalam keadaan diberi rizki, mereka hidup dan mereka mendapatkan rizki. Kama, sebagaimana keterangan soroha yang menjelaskan bihi, dengan ma apa Al-Qur'anu Qur'an. Kama, sebagaimana keterangan soroha yang menjelaskan bihi pada ma apa Al-Qur'anu Qur'an. Wasabata, dan tetap apa ma'fis sohihi, wasabata, dan tetap failnya zahir, wasabata, dan tetap fi sohihi, di dalam hadis sohih apa anna Amr bin Jumuh atau Jamuh, apa anna Amr bin Jamuh, sesungguhnya Umar bin Amr bin Jamuh, wa Abdullah bin Amr, dan Abdullah bin Amr al-Ansoriyaini, yang tergolong kaum Ansor keduanya, Amr bin Jamuh dan Abdullah bin Amr, dua orang Ansor itu, dufina, dikubur apa Amr bin Jamuh dan Abdullah bin Amr, fi qabrin, di dalam kuburan wahidin yang satu. Keduanya itu dikuburkan di satu kuburan yang sama, yauma Uhudin, di dalam hari Uhud, karena beliau berdua meninggal ketika perang Uhud. Fahasara, maka membuka. Nah, suatu ketika gunung Uhud ini terjadi banjir, akhirnya membuka makam daripada Amr bin Jamuh dan Abdullah bin Amr tadi. Ya, fahasara, maka membuka apa as-sailu, banjir, angkobrihima, dari kuburannya Amr bin Jamuh dan Abdullah bin Amr. Fahafaru, maka menggali siapa kaum, karena memang sudah terbuka, daripada kena lagi terbuka lagi, akhirnya masyarakat menggali lubang di tempat yang lain, ya, untuk Amr bin Jamuh dan Abdullah bin Amr, liungkola, supaya dipindahkan siapa Amr bin Jamuh dan Abdullah bin Amr ila makanin, kepada tempat akhir yang lain. Dikuburkan di tempat yang lain, dipindahkan. Fawujida, maka ditemukan siapa Amr bin Jamuh wa Abdullah bin Amr itu, fawujida lam yataghayyara, tidak berubah. Nah, jenazahnya tidak berubah sama sekali. Ya, ka'annahuma, seolah-olah sesungguhnya Amr bin Jamuh dan Abdullah bin Amr itu mati siapa keduanya, bil amsi, di dalam kemarin, seperti mati kemarin, seperti mati tidak lama, belum lama meninggalnya. Wakana, dan ada apa ahaduma, salah satunya Amr bin Jamuh dan Abdullah bin Amr itu qad juriha, benar-benar dilukai, ya, dilukai siapa ahad. Fawadoa, maka meletakkan siapa ahad yadahu, pada tangannya ahad, ala jarahihi, atas lukanya ahad. Jadi salah satu di antara kedua orang itu meninggal dalam keadaan terluka, kemudian tangannya, ya, tangannya itu diletakkan di tempat lukanya, nutupin, ya, nutupin luka itu sebelum meninggal. Fadufina, maka dikuburkan siapa ahad kadzalika, wahwa bermula wahid, ya, ahaduma, ya,
Wahwa bermula ahaduhuma ya, itu kadzalika seperti itulah wa doa yadahu ala jarhi. Dulu ketika dimakamkan kondisinya adalah tangannya ada di atas lukanya. Maka ada siapa kaum itu yarfauna mengangkat siapa kaum. Nah ketika dipindahkan tadi tangannya dipindahkan ke posisinya ya, karena lukanya kan udah lama dan udah nggak ada darahnya, jadi seharusnya gitu akhirnya dipindahkan ke tempatnya yang seharusnya yaitu di perut gitu. Nah diangkat tangannya yarfauna mengangkat siapa kaum yaitu pada tangannya ahadu ma'anil jarhi dari luka fatarji'u maka kembali abayat ilama kepada perkara kanat yang ada abayat, maka tangan itu kembali lagi ke tempat dia luka, bukan karena kering tapi karena itu masih hidup, padahal itu jarak antara dia mati dengan tadi dipindahkan itu berapa? Ba'da sitin wadzalika bermula itulah fahafaru alaihi maliyungqala ila makanin akhar, itu ba'da sitin di dalam sesudah 6 wa arba'ina dan 40 apanya sanatan tahunnya min waqnati Uhudin dari perang Uhud, jaraknya 46 tahun yang lalu. 46 tahun yang lalu jenazahnya masih utuh, bahkan tangan yang megang luka ketika dibuka itu masih kembali ke semula. Qala berkata siapa Imamul Qurtubi, Imam Qurtubi, wala farqa dan tidak ada perbedaan itu maujud fi adamil bila, di dalam tidak adanya kerusakan li syahid bagi orang yang mati syahid, baina syuhadaina di dalam antara orang yang mati syahidnya kita. Hilang ini. Wa syuhada il umami dan para orang yang mati syahidnya umat-umat as-salifati yang sudah lama, yang terdahulu, yang sudah lama. Alladzina nyatanya orang-orang jahatu yang berperang. Siapa alladzina ma'a anbiya'in bersama para nabinya syuhada. Wa matu dan mati siapa syuhada fil qitali di dalam perang bidalili ma dengan dalil perkara sahih yang sahih apa ma fi Turmudi di dalam riwayat Turmudi fi qissati ashabil ukhdud di dalam kisahnya ashabil ukhdud ya. Surat apa itu ya? An-nari dzatil waqud al-buruj ya. Enak kalau ada Ustaz Salman, jadi nanyanya gampang. Jadi itu ashabil ukhdud itu bukan umatnya Nabi Muhammad. Ini zaman fatrah, zaman antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad ya. Jadi dalam kisah ashabil ukhdud annal gulama sesungguhnya seorang pemuda alladzi qatalahu yang membunuh pada gulam siapa al-maliku raja, wa dufina dan dikuburkan siapa gulam, wa asbu'uhu dalam keadaan bermula jari-jarinya gulam itu ala sadrihi atas pelipisnya gulam. Itu ukhrija dikeluarkan siapa gulam min qabri dari kuburannya gulam fi zamani Umar bin Khattabi di dalam zamannya Umar bin Khattab. Zamannya Umar bin Khattab itu kuburannya digali masih ada jasadnya si pemuda tadi, padahal pemuda tadi itu zaman sebelum zaman fatrah ya, zaman sebelum Nabi Muhammad ada ya, dari zaman Nabi, antara zaman Nabi Isa. Pemuda ini siapa? Pemuda ini adalah dikisahkan ada seorang raja yang kemudian dia itu punya seorang tukang sihir yang sudah tua. Raja ini raja yang zalim, semua kebijaksanaannya selalu berdasarkan kepada arahan dari si tukang sihir tadi. Nah, si tukang sihir tadi sudah tua, mendekati, dia sudah merasa bahwa ajalnya sudah dekat. Akhirnya dia mengirim
surat kepada raja, saya sudah tua, saya kayaknya tidak lama lagi mati, maka kirimkan seorang pemuda yang paling cerdas. Kirimkan seorang pemuda yang paling cerdas untuk saya ajari ilmu saya. Akhirnya sama raja dikirimlah si pemuda. Nah, namun ketika menuju kepada tukang sihir, ya, ketika berjalan menuju tukang sihir, di jalan selalu ketemu dengan seorang pendeta, rahib. Yang mana si pendeta lagi ngajarin umat, gitu, lagi ngajarin ngaji, dia selalu tertarik. Dia akhirnya ngaji di situ. Nah, jadi dia itu setiap hari bolak-balik dari rumahnya menuju si tukang sihir, tapi di perjalanan selalu ketemu sama rahib. Ketika dia salah sama rahib, ditanya sama rahib, salah menjawab sama rahib, selalu dia itu nggak apa-apa, besok bisa dicoba lagi. Tapi ketika dia sampai di tukang sihir, setiap dia salah, dia selalu dipukul. Diajarin oleh tukang sihir, dia nggak ngerti, pukul. Dia salah, dipukul. Begitu terus setiap hari. Setiap rahib dia ngaji ke situ, dia nggak bisa tidak dipukul, ya, dinasehatin doang, dibaik-baikin. Tapi ketika sampai di tukang sihir, selalu ketika dia salah dipukul. Sampai akhirnya suatu ketika itu ada sebuah kaum yang dikepung oleh atau ditahan di jalannya oleh sebuah binatang yang besar sekali. Nah, dalam hati si pemuda tadi akhirnya berdoa kepada Allah, jika rahib benar dan yang salah adalah tukang sihir, maka matikanlah binatang itu. Ya, jika sebaliknya, maka usirlah si binatang itu. Alhasil ketika dia berdoa, langsung tanpa ada sebab binatang itu langsung mati. Sesudah itu masyhurlah dia, muncul keramat, terkenal, begitu terdengar, dia bisa ngobatin penyakit. Karena setiap omongannya itu tadi, ya, dia selalu berdoa itu begitu, kalau si rahib benar maka kabulkan doa saya, kalau tukang sihir benar maka jangan kabul doa saya. Doa itu dia pakai untuk nyembuhin orang, ya, artinya sesudah tahu bahwa rahib lebih benar, akhirnya dia lebih milih beriman daripada menjadi muridnya si tukang sihir. Setiap menyembuhkan dia selalu membaca bismillah, ya, atau ya, bismillah, saya dengan nama Allah aku sembuhkan penyakitmu. Akhirnya sampailah kisahnya si pemuda kepada seorang menteri sang raja, bahwa menteri sang raja ini terkena buta, ya. Sesudah dia berobat kemana-mana tidak sembuh, akhirnya sampailah dia kepada si pemuda. Sampai di pemuda, kemudian dia bertanya, kamu katanya bisa menyembuhkan penyakit, segala macam penyakit. Kata sang pemuda, saya tidak bisa menyembuhkan penyakit. Lah, buktinya ini orang-orang pada sembuh yang datang kepada kamu. Bukan saya yang menyembuhkan. Terus siapa? Yang menyembuhkan adalah Allah. Nah, terus yaudah, saya pingin sembuh. Gimana caranya? Kalau kamu pingin sembuh, maka ucapkanlah bismillah, begitu, ya. Kamu harus beriman dan seterusnya. Akhirnya karena memang tahu rasanya buta, nggak enak, maka dia beriman, membaca bismillah, kemudian sembuh. Kemudian terkenal, ya. Ditanyai oleh sang raja, kamu bisa sembuh dari mana? Disebutkan. Akhirnya sang pemuda itu
dipanggil. Nah, sesudah dipanggil, siapa yang menyembuhkan? Katanya bukan kamu. Ya, yang menyembuhkan adalah Tuhan. Siapa Tuhanmu? Allah. Akhirnya dia disuruh untuk mencabut ucapannya, dia nggak mau. Akhirnya dia disiksa. Disiksa, dibunuh tapi nggak mati-mati. Dia dijatuhkan dari gunung, ya, yang paling tinggi, tidak mati. Dia ditenggelamkan di lautan, tidak mati. Dibakar, tidak mati. Akhirnya hampir putus asa sang raja, si pemuda yang mengajarkan untuk kamu kalau pingin mati, saya bisa kasih tahu. Kalau pingin saya mati, saya bisa kasih tahu cara membunuh saya. Bagaimana? Karena apa? Bahaya kalau dia hidup, nanti akan tersebarlah Allah sebagai Tuhan. Akhirnya, tapi syaratnya ada syaratnya apa? Kumpulkan seluruh rakyat. Akhirnya seluruh rakyat dikumpulkan. Kemudian kalau pingin bunuh saya, kamu tidak bisa dengan panahmu. Silakan dicoba pakai panah berkali-kali, tidak mati juga. Sebenarnya gampang. Gimana caranya? Pakai panah saya. Jadi anak panahnya dia, pakai anak panah saya, kemudian baca Bismi Rabbil Ghulam. Dengan nama Tuhannya sang Ghulam ini, kemudian dipanah, matilah dia. Tapi yang tidak disangka oleh sang raja adalah hal itu didengar oleh rakyat seluruh rakyatnya. Akhirnya semuanya beriman. Amanna bi Rabbil Ghulam. Ya, kami beriman kepada Tuhannya sang pemuda. Kaget sang raja. Akhirnya semuanya ditangkap. Raja membuat parit yang besar, diisi dengan berbagai macam kayu bakar, dinyalakan api, kemudian setiap rakyatnya itu yang mau beriman kepada dia selamat, tapi yang tetap beriman kepada Tuhannya sang pemuda tadi dimasukkan ke sana. Bahkan dikisahkan sampai ada seorang ibu yang punya bayi kecil, ragu-ragu antara beriman ataupun melepaskan keimanannya. Tapi sang bayi yang masih kecil itu kemudian diberikan oleh Allah kemampuan untuk bicara. Jadi berbicara itu ada banyak, ada 3 ya. Yang pertama adalah yang menyelamatkan Nabi Yusuf, terus kemudian yang menyelamatkan Bal'am bin Ba'ura, kemudian Nabi Isa kecil, 4 sama Ghulam tadi, ya, anak kecil yang menjadi mukjizat Allah untuk menetapkan iman sang ibu. Ada lagi Siti Masitoh ya, Masitoh benar, Masitoh yaitu istri Fir'aun. Itu juga ketika dia dimasukkan ke kuali besar, juga anak kecilnya yang masih bayi yang diberikan oleh Allah kemampuan untuk berbicara. Nah, merekalah orang-orang yang dibakar di dalam api, itulah yang namanya Ashabil Ukhdud, ya. Fawajadu, jadi ada seorang pemuda yang dibunuh karena tertusuk apa tadi? Panahnya dia sendiri, ya, di pelipisnya. Kemudian tangannya dia megang kepada lukanya itu. Ya. Sampai di mana tadi? Annal gulama alladzi qatalahul maliku wa dufina wa asbuhu fi sadrihi akhrija min qabri fi zamani Umar bin Al-Khattab fawajadu, maka menemukan siapa kaum asbu'ahu pada jarinya gulam ala sadrihi, atas pelipisnya gulam. Udah lama banget itu, ya, zaman Umar bin Khattab digali, kuburannya masih ada, si pemuda itu masih ada, dan tangannya masih ada di posisi di pelipis. Ya.
Kama wadu'aha sebagaimana olehnya meletakkan siapa gulam pada asbu hina kutila di dalam ketika dibunuh siapa gulam. Bahkan katanya dalam syarahnya ini kisahnya ada di Sahih Muslim. Itu ketika diangkat tangannya yang menutupi luka di pelipisnya itu darahnya masih mengalir. Itu darahnya masih mengalir. Wakana dan ada siapa ashabul ukhtur itu binajrona di dalam tanah Najran fi ayamil fatrati di dalam masa fatrah, masa yang antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad, baina Isa di dalam antara Nabi Isa wa Muhammadin dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama sebagaimana keterangan fi sahihi Muslimin di dalam sahih Muslim. Warawa dan meriwayatkan siapa naqalatul akhbari para pemindah hadis khobar anna Muawiyata sesungguhnya Muawiyah itu lama ajro di dalam ketika mengalirkan siapa Muawiyah al-aina pada mata air allati istambatoha yang membuat siapa Muawiyah pada ain bil Madinati di dalam tanah Madinah. Ketika Muawiyah zaman Muawiyah dia ingin mengalirkan mata air di tanah Madinah fi wasatil makbaroti di dalam tengah kuburan, karena tidak semua tempat di Mekah itu, di Madinah ataupun Mekah itu yang bisa mengeluarkan air. Tanah di sana itu murah sekali. Kita itu mau menguasai ratusan hektar tanah nggak masalah di sana, ya, asal mau menempati. Tapi kan nggak bisa hidup itu di sana. Bikin sumurnya itu nggak bisa, ya, karena sumur yang tidak pernah ya zam-zam di bawahnya batu yang tidak bisa ditembus oleh alat apapun, dan itu batunya itu apa nggak tahu, ya, sampai permata yang bisa nembus permata paling kuat saja nggak bisa nembus di situ. Apa ini? Nah, oh iya. Jadi susahnya di situ. Makanya ketika kita punya mujizat gitu ya, punya karomah bisa mengeluarkan air di situ, kita tumbuh di situ, kita bisa nanti kemudian mendapatkan sertifikat tanah di situ. Berluas seberapapun. Nah, nanti orang lain bisa bayar kita hanya modal sumur saja, ya. Bayar tanah ke kita berapapun. Di sana itu begitu. Di sini masya Allah. Ya, kita bersyukur Indonesia tanah kita mahal dari mulai kita kecil belum ada tanah satupun yang lepas dari hak milik, ya enggak? Karena memang air kita sangat melimpah. Syukur yang luar biasa. Nah, sampai akhirnya ketika ternyata ditemukan sumur ada di tengah pekuburan oleh Muawiyah, ya dipindah itu makamnya, ya. Wa amara dan memerintahkan siapa Muawiyah anasa pada manusia bitahwili mautahum dengan memindahkan para matinya nas. Ya, wadzalika bermula itulah ajro al-aina itu fi ayami khilafati di dalam masa hari-hari menjadi khilafahnya Muawiyah wa ba'da Uhudin dan di dalam sesudah perang Uhud binahwin dengan semisal min khamsina perkiraannya min khamsina dari 50 apanya sanatan tahunnya 50 tahun sesudah perang Uhud. Nah, jadi memindahkan jenazah ini sesudah 50 tahun perang Uhud, ya. Fawajatu maka menemukan siapa kaum ala halihim. Benar enggak? Fawajatu ala halihim atau betul ya? Iya. Fawajatu maka menemukan siapa kaum, siapa nas ala halim atas keadaannya mautahum. Jadi mereka menemukan jenazah yang sudah 50 tahun yang lalu meninggalnya itu tetap utuh. Jenazahnya tetap utuh, ya. Hatta ananasa sehingga sesungguhnya manusia
Itu ra'au melihat siapa nas'al mishata pada cangkul, asobat yang mengenai apa mishah, Qodama Hamzah ibni Abdul Mutthalibi pada telapak kakinya Hamzah bin Abdul Muthalib. Sampai mereka ketika nyangkul itu mengenai telapak kaki dari Said Hamzah bin Abdul Muthalib yang meninggal di perang Uhud-nya. Fasala maka mengalir, fasala maka mengalir apa ada darah. Ketika mengenai kaki dari Hamzah, darah keluar. Padahal sudah 50 tahun dimakamkan ya. Minha dari Qodama Hamzah ibni Abdul Muthalib. Wa ana Jabir bin Abdullah, dan sesungguhnya Jabir bin Abdullah itu akhroja mengeluarkan siapa Jabir bin Abdullah abahu pada bapaknya Jabir bin Abdullah, dan Jabir mengeluarkan jenazah bapaknya Abdullahi pada Abdullah ya. Jabir bin Abdullah mengeluarkan jasad bapaknya yaitu Abdullah. Ka'annahu seolah-olah sesungguhnya Abdullah itu dufina dikubur siapa? Abdullah bil amsi di dalam kemarin. Seolah-olah mereka itu kayak dikubur dari kemarin ya. Wahayatu syuhadai bermula hidupnya orang-orang yang mati syahid itu asharu lebih masyhur min antuzkara dari hendaknya disebut apa? Hayatus syuhada. Warwa kafatu ahlil Madinah wallahu a'lam bissawab. Liridallahu li syafaati Rasulillah wa li salamatina wa li salamati ahli baitina wa li salamati dzurriyyatina ila akhir dzurriyyah min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal wa min adzabil qabri wa min fitnati yaumil qiyamati wa min ahwali yaumil qiyamati wa linaili syafaati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sadati ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi tsana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بأصل الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولذوي الحقوق الواجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر واصبرنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وذكرنا ما نسينا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ونسألك اللطف والعافية والتوفيق للتمسك بكتابك وللعلم به وللفهم فيه وللعمل إلى ما رشد إليه مع حسن الخاتمة وحسن العاقبة في الأمور كلها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بالإيمان وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم يا كريم نسألك أن تحيينا وتميتنا وتبعثنا على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم كما أحييتنا عليها فأمتنا عليها
غير مفتونين ولا ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين، وأنت حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم احشرنا غدا مع زمرة أهل السنة والجماعة، مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والعارفين بك والمقربين عندك وحسن أولئك رفيقا. اللهم يسر لنا متابعتهم وأتم لنا بركاتهم وأوصل إلينا فتوحاتهم وألحقنا بهم واحشرنا في زمرتهم واهدنا هداهم وسلكنا طريقتهم. اللهم وارحمنا باستجابة دعواتنا وقبول أعمالنا وتيسير أمورنا كل برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد.